Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Istiqomah Sambas Purbalingga, yang kami hormati Direktur dan Manajer Lembaga Pendidikan Istiqomah Sambas Purbalingga, yang kami hormati Kepala SMP Istiqomah Sambas Purbalingga, dan yang kami hormati pula Bapak dan Ibu Guru dan seluruh wali murid SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Perkenalkan, nama saya Kaitsa Malva Alivia dari kelas 9A beserta rekan-rekan saya. Saya Altaf Najla Safira dari kelas 9B. Saya Dede Enggerini dari kelas 9C. Saya Raihan Rasdiawan dari kelas 9C. Dan saya Syifa Aulia Fatimah dari kelas 9A. Kami selaku perwakilan kelas 9 yang akan mempresentasikan seluruh hasil dan apa yang kami dapatkan dari pelaksanaan kegiatan P5 dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Bapak Ibu, sebelumnya marilah kita mulai dengan sebuah cerita sederhana. Bayangkan saja ada teman saya, kita sebut saja dia ini Neona. Neona ini adalah pelajar yang sangat aktif di media sosial. Dia ini suka sekali berselancar di dunia maya, kemudian mengikuti tren terbaru, dan sekarang dia pun bermimpi untuk menjadi konten kreator. Dan di suatu hari, dia ini diminta oleh bapak ibunya untuk membantu panen di ladang sayur mereka. Kira-kira begini katanya. Nah, tolong bantu bapak ibu dong untuk panen sayur di ladang. Nah, terus apa jawaban Neona? Maaf Pak, Bu, Neona lebih tertarik dengan membuat vlog makanan dibanding untuk panen sayur. Nah, dari situlah kita bisa melihat salah satu sisi dari suatu generasi, khususnya Gen Z. Nah, dari Gen Z ini banyak yang lebih tertarik dengan bidang seperti media sosial dibanding dengan aktivitas di ladang sayur. Nah, tak hanya seperti contoh tadi, teman saya sendiri dan saya sendiri pun mungkin akan berpikiran seperti itu. Nah, di sini saya akan menampilkan data yang sudah saya survei secara langsung, yaitu data minat siswa-siswi kelas 9 SMP Istiqomah Sambas Purbalingga dalam bidang pertanian. Nah, bisa dilihat bahwa data yang berwarna biru adalah data siswa-siswi yang berminat dalam bidang pertanian, dan data yang berwarna hijau adalah data siswa-siswi yang tidak berminat dalam bidang pertanian. Persentase siswa-siswi kelas 9 yang berminat dalam bidang pertanian hanya 3% dari 134 siswa. Kemudian, persentase siswa-siswi yang tidak berminat dalam bidang pertanian ada 97% dari 134 siswa. Sungguh angka yang sangat jauh selisihnya. Dan mengapa Gen Z ini tidak tertarik dalam bidang pertanian? Nah, di sini saya akan tampilkan juga beberapa faktor ragam alasan Gen Z yang lahir di atas tahun 2000 berdasarkan survei Jamat Gen Z usia 16 sampai 25 tahun. Apa nama saja, generasi Z, generasi Y, generasi Alpha. Profesi petani ini tidak ada pengembangan karir, dan 33,3% lainnya merasa bahwa petani ini adalah pekerjaan yang penuh resiko. Sekarang Kemudian bayi-bayi itu baru 20% lahir, merasa anak-anak bahwa kecil petani itu. ini merupakan profesi yang mendapatkan pendapatan yang kecil. Kalau kita generasi Kemudian kolonial. 14,8% merasa bahwa petani ini profesi yang Kan tidak ada generasi dihargai. milenial, Kemudian generasi kolonial, kita kan generasi 12,6% lainnya kolonial. merasa bahwa petani ini adalah pekerjaan yang tidak menjanjikan. Bukan kolonial, Nah, udah nggak ada banyak dari Gen Z ini lebih tertarik pada pekerjaan di sektor media sosial, teknologi, dan startup yang menawarkan keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi serta Jauh. mendapatkan gaji yang Perubahannya layak. jauh. Mereka ini Kesenjangannya lebih ingin jauh dengan meluangkan anak-anak waktu itu. untuk bersenang-senang, kemudian melakukan hobi dan mungkin traveling. Dan mungkin Bapak Ibu juga lebih suka untuk meluangkan waktu untuk melakukan hobi Bapak Ibu dan mungkin traveling
Tetapi Bapak Ibu, ketidakpedulian Gen Z ini terhadap bidang pertanian semakin lama semakin menjadi permasalahan yang serius bagi negara Indonesia kita tercinta. Setelah akhirnya dicari-cari solusi yang lebih inovatif dan lebih relevan dengan minat Gen Z sekarang, akhirnya ditemukanlah penanaman dengan metode hidroponik. Metode ini tidak hanya untuk menarik minat Gen Z kembali ke dalam bidang pertanian, tetapi juga menjawab berbagai tantangan dan permasalahan pertanian yang ada di Indonesia, seperti kebutuhan pangan yang semakin meningkat, kemudian penyusutan lahan yang ada di Indonesia, dan masih banyak lagi. Di era urbanisasi yang pesat ini, hidroponik menawarkan cara bertani di lahan yang terbatas, kemudian tanaman dapat tumbuh tanpa tanah, melainkan dapat memanfaatkan air dan nutrisi secara optimal, dapat memanfaatkan lahan yang tidak terpakai. Jadi dalam P5 seperti ini Pak, sekolah hanya menyampaikan masalah. Ini ada masalah seperti ini. Menurut kalian bagaimana? Kami akhirnya melaksanakan sebuah kegiatan. Mereka mencari sendiri data-datanya seperti apa, kemudian apa yang harus dikerjakan. Ujungnya ya sekarang ini presentasi yang dilakukan mereka dipresentasikan di khalayak gitu. Nah, pembentukan karakternya itu yang kreatif, cerdas, mandiri itu ketika mereka melakukan ini ada kerjasama, ada gotong royong dan seterusnya. Kemudian berani tampil, mampu berbicara.